apa ya overhang atau apa yang gini banget tuh. Hanger. Hanger gitu kan kayak gitu tuh. Ada teman gua tuh begini ke Pangandaran dikerokinnya merah sih. Beneran ini mah kisah nyata gua. Tapi mau nanya deh sama om berdua ini si stang pegel itu apa namanya tadi? Hanger. Ya, si stang pegel itu sebenarnya beloknya tuh maksudnya is it safe? Hai Black Pals, kembali lagi di Black Talks bersama Acit dan Boy Prabowo. Apa? capek banget kita ya kenalan dulu. Oh gitu ya, iya. Black Pals udah kenal sama Udah kita. kenal ya kita secara viral. Dia ngaku gitu. Oke. Tahun depan untuk kita kan. Amin. Cair. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin bersama pakar-pakar otomotif. Ini luar biasa banget tamu Motor. kita siang hari ini. Dari motor. Sore hari ini ya, sore hari ini. Sore. Ini Kita ngomongin motoy. kita ngobrolin soal motor-motor custom, Cid. Wih. Jadi motor custom tuh kalau gue suka nyebutnya tuh tuh pegel itu ya? iya, Oh. ya nggak pegel juga. Iya. Wah, dimarahin Ya tuh mereka berdua. maksudnya stangnya pegel kan? Ya bisa ada yang pegel ada yang Oh, enggak. ada yang enggak. Oh ya gitu. Tapi ya jelasin aja tapi yang baik-baik. ya, jadi prinsipnya kalau gue suka nyebutnya tuh motor besi. Oh. Misalkan kalau motor tuh sebenarnya kan ada yang motor plastik lah ya, motor-motor harian gue tuh, itu plastik. Nah tapi ternyata juga ada motor besi yang emang ternyata emang apa ya, logamnya lebih banyak dibanding plastiknya Oh lah. iya yang benar ada yang nggak pegel. Ya Iya benar kan? ada yang gini Ingat biasa ya? kan? Ingat ya? Iya. Oke, Cid. Ini sebelum kita mulai mungkin kenalan dulu ya sama narasumber kita kali ini ya. Pakar-pakar custom kita, Iya. customan kita. Halo, bro, apa kabar? Baik, Om. Ya. Boleh kenalan dulu nggak ke Black Pals? Oke, saya Andre dari Garasi 19. Satu Ya, lagi. saya Iksan Adityo dari iWorks Company. Oke, ini pokoknya mereka berdua ini nama-nama yang besar lah ya di dunia Beneran custom ya. ini. Iya. Nah ini langsung ke pertanyaan pertama aja. Ini kan Oke, baik, buru-buru banget. gua langsung gigi 5 gua langsung. Gigi 5 benar. Langsung Gitu dong. langsung overdrive kalau terus. automatic. Nah, kalian berdua kan udah lama banget ya, maksudnya ibaratnya udah cukup lama berdua di dunia custom nih. Langsung ke to the point. Ini kan kalau ngeliat custom sekarang kan agak sedikit berbeda kalau gua pandangannya ya dibanding custom zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan orang mau custom ngakunya custom padahal apalagi dengan adanya toko online sekarang tuh misalnya lah anggaplah tangki nih. Tangki yang udah bulat, mode telur gitu kan udah ada nih yang jual. Iya. Walaupun masih mentahan gitu Iya, ya. Sedangkan kalau zaman dulu gue sempat main sih bentar gitu. Kayaknya mau ngenteng tangki lama gitu kan. Terus alat-alat yang apa tuh namanya yang pakai pedal cek gitu Iya, yang kayak iya. gitu kan belum ada zaman itu masih bener-bener ngenteng, Cid. Iya. Gitu tangtong namanya juga ngenteng. Nah, itu kan lama kan. Kan kadang kiri sama kanan nggak proporsional. Nah, seperti kayak gitu. Nah, itu kan kalau definisi custom kan emang kita membuat, emang dedicated buat kita, mau peyang kek, mau bulat kek, mau apa, pokoknya custom buat kita gitu kan. Tapi kalau sekarang kan enggak kan, arahnya kan ada yang sudah part jadilah gitu. Pre-made ibaratnya. Gitu. Itu gimana menurut lu pada? Di Garasi 19 itu sebenarnya kita nggak banyak yang custom made, Mas. Oke. Kita kalau tangki itu karena itu buat gue itu fragile banget ya. Oke. Jadi kan bocor. Betul, Iya, Nanti dan udah- buat safety itu kayaknya penting Ya, banget ya kan? nanti udah dicat bagus-bagus, terus ntar dia mulai Bintik-bintik tuh bintik-bintik. jerawatan tuh kan. Nah, jadi kalau untuk tangki, gue kebanyakan memang pakai customnya yang udah enggak OEM lah. OEM lah ya, iya. jadi pabrikan lah ya, Pabrikan. pabrikan tapi yang masih mentah lah gitu ibaratnya. Ya, jadi kalau misalkan body parts yang lain, kita bisa bikin yang itu kayak fender, Oke. belly pan, fender belakang, fender depan, itu masih kita bisa bikin. Gitu. Tapi itu di dunia teman-teman custom sendiri yang menurut gue sih banyakan kan kaum fundamen lah ya, maksudnya emang ini banget lah gitu kan, maksudnya sangat memegang teguh Iya, ke-customan gitu. Itu halal-halal aja nggak sih kayak gitu? Halal aja, Mas. Nggak Oke apa-apa. lah ya sebenarnya. Oke aja. Hasil akhir kan yang penting. Cakep nih. Hasil akhir ya. Kalau menurut Om gimana si Iya. tangki-tangkian tadi? Ya, menurut kalau dari kami juga kalau mungkin dari Garasi 19 memang alirannya seperti itu ya. Gitu. Kalau dari kami memang full custom karena Karena tadi itu? ya semuanya sih Harus bikin lah harus pokoknya. bikin karena memang kalau dari kami itu konsep motor itu tidak boleh sama. Jadi kalau misalnya tadi kita beli aftermarket yang memang sudah diproduksi massal misalnya, mungkin ada 100 atau 200. Nah, itu kan ada kemungkinan untuk ada yang sama kan gitu. Sedangkan kalau memang kalau dari saya dan juga ada customer memang mintanya untuk
Beda. beda. Jadi emang hanya untuk dia ini bentuknya seperti ini. Dedicated lah ibaratnya gitu Jadi ya. emang kita bikin ya satu-satunya ini Dan seperti terserah ini. ya mau model apa kek, bentuk Ya, love kek, bintang Ya kek, apa. bebas gitu. Bebas. Yang penting Iya sih, iya. kesempatannya sih. Kesempatan. Yang penting customer-nya banyak waktu kan. Iya, banyak waktu dan Karena itu kesempatan kan perlu sebenarnya. waktu, ya. Izin juga. Pokoknya semuanya izin lah. Iya. Izin istri ya kan. Iya, iya, benar-benar. Tapi ini menarik banget soalnya kan kayaknya sih ada orang yang emang terkadang punya waktu kan. Waktu beneran. Waktu beneran ya, waktu beneran. Ada orang punya waktu, tapi kan terkadang ada beberapa orang yang merasa Malas waktunya ribet. emang malas ribet semua segala macam. Cuma kan tetap apapun itu kita harus bikin kan. Nah, itu pernah menjembatani nggak hal kayak gitu? Misalnya dikasih deadline tapi customnya semua dari A sampai Z, belum fitting frame apa segala macam kayak gitu tuh. Emang kalau bikin tangki dari apa sih? Dari Maksudnya dari aluminium. besi? Dari besi. Aluminium itu yang Ada aluminium, selempeng ada gitu, besi. terus nanti Iya, bentuk-bentuk. dari nah, platnya. betul, betul. Kita forming ya itu pakai alat itu tadi yang udah kita ada yang alatnya. zat-zat itu. Iya. Iya. Tapi Apa kalau sih kayak gitu, nama alatnya? gue juga nggak tahu nama alatnya. Cuma Apa gue sih nama alatnya si zat-zat Iya, itu? kita ngomongnya sih forming tools ya. tools ya gitu. Jadi emang macam-macam, ada yang palu-palu tuh, ada yang Iya, ada bola yang sama manual. bola, ya. Bola sama bola. Tapi kalau ngadepin yang customer pengen cepet gitu gimana? Kalau dari kami sih memang full custom ya. Jadi kalau mereka hanya pengen beli beberapa part misalnya, saya mau yang bagian dovetailnya aja misalnya, Oke. atau bagian apa yang khusus yang seperti ini misalnya. Oke, oke. Ya kasih kita waktu misalnya. Kalau untuk hanya satu part aja itu kita paling sebulan gitu. Oke. Untuk bikin misalnya dari karbon infus, Oke. vakum karbon, atau dari aluminium atau plat itu tadi, Iya, plat iya, iya, tipis, atau pakai fiber itu Oke. kita bisa juga sih. Oke. Tapi prinsipnya ya semua itu tergantung kitanya ya. Misalnya kalau misalnya mau custom full ya waktu yang nggak boleh diburu-buru. Jadi Iya, rata-rata customer kita juga udah ngerti sih, ngerti sih, ya, karena emang bukan yang anak kemarin sore terus Iya, mau iya, custom gitu nggak bisa gitu, karena mereka udah ngerti. Oh. Tapi kalau untuk coba-coba yang baru ya boleh, cuma ya Boleh. ada waktunya. Boleh, gitu. boleh coba-coba. Saya juga dulu kan coba-coba kan, Oh, benar juga. dari yang tadinya nggak ngerti juga. Iya, iya. Nah, itu dalam apa ya, bikin motor custom gitu ya. Ini kan full custom nih angle-nya. Paling sebentar berapa lama? Kalau full ya? Full lah gitu. Anggaplah. Full tuh maksudnya dari motor yang nggak ada jadi Iya, ada benar. gitu ya? Kalau Benar. custom tuh kayak gitu ya berarti? Iya, benar, benar. Kita Jadi sih kita dari menciptakan mesin sendiri. aja sih. Mesinnya pakai mesin apa? Ya, tinggal mesin. gitu. Kalau mesin sih udah Mesin mesin udah ada. gelondongan lah ya. Mesin gelondongan gitu. Oh, bikin mesin dari awal. Iya, enggak, mesin gelondongan udah ada, misalnya punya mesin nih. Mesin Punya Harley misalkan. Ya Harley lah V berapa punya yang lama lah misalnya. Corsair. Gitu misalnya. Terus ya frame-nya bikin segala macam. Itu berapa lama kayak gitu? Kemarin kita Paling proyek HDRP ya, Honda Dream Ride Project itu dari motor QA Honda Oke. sampai kita bentuk pakai bodi aluminium full Oke. dan juga karbon. Oke. Itu sekitar 4 bulan, dan memang dari Honda ngasihnya 4 bulan doang. Oke, 4 Gitu. bulan. Jadi Pokoknya ya 4 bulan deadline ya harus jadi lah tuh barang ya. Jadi, Nah, kalau di 19 gimana? Oke. Kalau gue kan genrenya berbeda nih mas. Betul, betul, Iya, betul, iya. betul, Jadi betul. menarik nih hari Ya, ini. dan gue fokusnya kan memang di Harley. Betul. Nah, Harley itu kan motor yang memang kita beli dan bisa kita apa-apain. Betul, betul. Bukan kayak Superbike kita beli kan Harley itu beda bukan kan motor ya. sih, Harley sendiri ya. Wes, siap, Cid. Setuju banget. Udah, Cid. Wih, wah, gila lu. Lu Cid temen sono. Di sono, Cid. Oke, jadi kalau kita ini kan lebih banyak kan 50-50 mas. Oke. Jadi 50% kita pakai OEM parts, Oke. 50% pasti aftermarket. Oke. Nah, kebanyakan kendalanya kita itu kalau bicara soal waktu itu di garasi itu kan kita di 19 ini kan nggak semuanya bisa kita provide kan. Betul. Kita apa stok gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa yang harus kita order. Nah, itu yang makan waktu sebenarnya tuh mas. Gitu. Itu order dalam pengalaman. Kalau order tadi paling cepat. Ya. Paling amsyong deh. Ngorder paling lama. Paling Dengan lama. kasus lampu merah lah apa segala macam. 4-5 bulan sih ada mas. Untuk satu Pas aja. Ya. 5 bulan. Ya. Nyangkut, Iya, kan? Lampu bener ya. merah, hijau, kuning. Lampu hijau kuning. Iya. Kadang-kadang barang sama apa ya, receipt itu berita acara nggak sama. Nggak sama, kayak gitu-gitu mas. Gitu-gitu ya. Ntar ada yang udah pesan, ternyata karena BC sini tahu sendiri lah ya, iya. Abang harus arahan ya? readdress Iya. dulu, Abang arahan. gitu lah. Izin arahan bang. Gitu. Iya. Berarti kalau misalkan you're specialized in Harley aja, so itu jadinya custom atau modif?
Apa sama aja? Jatuhnya lebih ke modifikasi. Iya. Modifikasi. Modifikasi. Kita kalau makanya kan kalau misalkan orang bilang kalau dia builder, Oke. kalau kita bukan builder Modifikator. lah, kita lebih kayak konsultan. Iya. Oke. Ya kan modifikator lah mas, Modifikator. konsultan modifikator Iya, kan. iya. Nah gitu. Tapi di 19 sendiri terima yang ibaratnya dari nol lah, bahasanya gini, saya punya mesinnya nih, saya punya mesin Evo lah misalnya gitu ya, saya punya mesin Evo nih, jadi udah gelondong nih misalnya, udah pakai screen ini gelas segala macam gitu, bener-bener mesin doang. Dengan senang hati mas. Oh, dengan senang hati, bisa berarti? Apapun kita kerjain. Oh, bener, yang penting kesempatannya sih. Waktunya Saya ada. kerjain Harley aja. Tapi ke Harley ya? Specialized. Sebenarnya ya specialize-nya kita di Harley. Terkenalnya kebetulan ke Karena di aja. Harley, cuman untuk yang sekelasnya kayak BMW sama Triumph masih oke. Oke, masih oke lah ya. Oh, jadi ngelihat juga, Cid, ngelihat juga. Jadi Vario Boy nggak boleh ke sana. Apa nih? Gak Siapa kenal. tahu di custom yang jadi panjang itu tuh Iya. apa namanya? Dia dulu lowrider kan? Lowrider. Enggak, tapi Kayak jadi gitu. prinsipnya kalau misalnya berarti sampai fitting frame segala macam gitu sebenarnya menerima lah ya. Menerima mas. Ya builder juga lah kalau kayak gitu. Ya, tapi kan kita lebih banyak modifikasinya sebenarnya. Oh, sebenarnya ya. Ya kan kayak Oh, mas oke. beli standar stok, Ya. masuk, pokoknya keluar udah berbeda gitu Harley ya. apa yang dimodif sih kalau udah beli udah bagus? Nah, ini beda. Nanti main aja deh ke sana. Nah, beda Cid. Jadi Harley itu ada yang nih kalau salah benerin ya. Iya. Harley itu ada yang sistem apa ya? OEM-nya lah. Jadi paketnya sama dengan mobil Innova nih, Iya. model apa udah ada nih. Iya. Tapi Paling ada ganti suspensi, ganti velg, Ada ganti yang knot. begitu, ada yang Udah. begitu. Apa lagi? Banyak. Banyak. Peleknya bisa diganti. Iya kan, velg. Terus aksesoris kayak grip, Oh, handlebar, ganti semuanya kan. stang stangnya pegel. kan. Ya. Nah, stang pegel nih misalnya apa Gua selalu eh, bilang tuh stang pegel. apa ya overhang atau apa yang gini banget tuh. F-hanger. F-hanger gitu kan kayak gitu Iya, tuh. iya. Ada temen gua tuh begini ke Pangandaran dikerokinnya merah sih. Lah beneran ini mah kisah nyata gua. Tapi mau nanya deh sama om berdua ini si stang pegel itu apa namanya tadi? F-hanger. Ya, si stang pegel itu sebenarnya beloknya tuh maksudnya is it safe? Safe lah. Kalau ngomong safe. How? Tergantung udah itu kan karena biasa kan. Betul. Jadi lu mau tinggi berapapun juga kan sebenarnya tergantung badan sama riding position kan. Iya sih. Nah, udah begitu kalau udah biasa mah mau manuver kayak gimana pun enak. Jadi Di- Cid, di lu kalau lihat dari belakang belakang, gitu. kalau yang gitu-gitu lihat dari belakang itu dia tuh kayak kapal laut. Jadi gini cuma mikirin gini nih. Iya. Nah benar, nah itu udah ke bawah, udah biasa, benar. Football Nah, football ya Bisa, gini gini dong. kan. Bisa. nggak rekomen sih. Ya, lu gitu. No pain no gain. Yang penting gaya. Sebenarnya kalau naik Harley mau Iya, mau betul. mau setinggi ini, tinggal dorong begini tuh motor udah mulai. Nah. Kan? Dorongnya udah balik lagi ke sini. Betul. Oke, kalau di Gitu. motor yang custom bener-bener bikin juga ada yang stang pegel itu. Iya ada. Cuma kita rata-rata kan kita fit dulu ke orangnya ya. Oh iya, gitu. nah ini bener. Cuma Gue bilang tadi Fitting, fitting. fitting. iya stylenya tetap, stylenya mungkin yang dibilang tadi stang pegel stylenya tetap, tapi panjang pendeknya bisa kita Oh, iya, bener. setting kalau yang di Betul, custom karena ya. ibaratnya yang punya, maaf ya, tinggi 160, misalnya sama 175, ya akan beda jatuhnya. Jadi makanya itu sebut custom itu personalized, makanya dedicated Iya. gitu. Jadi Iya. motor gue tuh nggak bisa lu pinjem, Cid. Bahasanya kayak gitu. Beli sendiri. Nah, lu Amin. sorry nih nggak bisa nih, ini motor gue. Beliin gitu. kalau enggak. Iya. Ya, Ini Aten Gedor. Aten Gedor. Permisi mau Sportster. Oh gitu ya, kayak gitu. Sportster tuh sebenarnya buat cewek tadinya ya, betul ya? Ya soalnya itu doang yang kuat. Iya, kalau di sana sih. Kalau di sana Sportster tuh aslinya sih didesain buat mungkin cewek. buat Kalau nggak cewek salah. ya. Betul, Cuman betul. kalau di sini kan ya buat newbie tuh pasti orang akan pilihnya Sportster. Ya karena masa mau naik ultra gitu gimana cara berdiri Iya. nih? Ya bisa. Tapi sekarang cewek-cewek banyak loh yang nggak naik Iya, Sportster. Apa? Banyak yang udah naik kelas, maksudnya Ya tapi dimulai Kalau dari Sportster. kalau di Harley sendiri, Ya. Sportsternya masih zaman dulu nggak sih? Gue udah lama nggak itu. 883 masih gitu. masih 1200 gitu masih? masih. Oh masih. Sekarang 1250. Oh 1250 sekarang udah Yes. nggak 1200 lagi. Ya, Naik dikit lah ya. Tapi karena sekarang kan sebutannya Sportster S. Oke. Nah, S-nya mesinnya 1250. Oke. Tetap V-engine, Oke. cuman kenceng banget. Uh-uh. Jadi, tapi dibandingin sama yang sebelumnya tuh vibe-nya kurang Harley, Mas. Oh kurang Harley. Kurang Harley. Itulah. Suaranya lebih kayak Ducati malah. Betul. Nah, ini berarti 19 ini geng fundament nih. Iya. Dulu inget banget tahun 2000 berapa ya? Di bawah 2010 itu launchingnya V-Road.
V-Road itu waktu launching itu ribut orang sebenarnya bukan Harley, betul Bukan ya? Harley. Bukan Harley ini mau masa begini ya, tapi laku juga tuh. Enggak juga, Mas. Enggak juga. Oh, enggak juga ya? Enggak juga. Oh. Sekarang sih udah nggak ada yang mau lah ya naik itu motor. Gitu ya? Tapi emang itu emang Harley kencang lah gitu ibaratnya Harley kayak kencang, yes. Harley ya maaf ya, Harley Jepang lah gitu ya. Iya. Emang kenceng banget soalnya, jadi beda nggak getaran apa segala macam gitu kan. Dengkulnya nggak panas, pahanya sini nggak panas. V-Road itu di Australia Iya. famous. Itu keren, itu bannya 300, yang gitu ya? gaya-gayanya yang yang lebar-lebar Iya, lah betul, gitu. betul. Nah, gitu. Oh gitu. Kalau di sini sih nggak kurang ya, Mas. Kurang ya. Tetaplah di sini fundamental lah tetap ya, klasik-klasik gitu ya. Nah, sekarang mau nanya-nanya sama Om Iksan. Custom ini kan berarti benar-benar from scratch. Dari motor yang nggak ada, Jadi ada, ada. ya kan? Ya benar dong. Benar. Sihir. Sihir. Iya, maksudnya berarti kan kayak gue mau motor ini yang nentuin konsep gitu-gitu brainstorming bareng-bareng berarti ya kayak gitu Iya, gambar. betul. Jadi kalau biasanya dari dari customer biasanya ngasih kalau dia punya bayangan ya dia ngasih gambar nih. Kita mau bikin seperti ini. Tapi versi dia sendiri misalnya. Nah, itu kita Sempurnakan desain. lah gitu. Iya, kita kayak desain. misalkan Kita nemu ada gambar tim di desain Pinterest lagi. gitu ya? Bebas sih, bila cewek bisa ada jadi Pinterest. bisa Pinterest bisa atau dari AI pun sekarang bisa atau misalnya dari builder lain dari luar negeri. Oh, iya, Nah, iya. itu ya kadang ini stylenya seperti ini enak nih, gitu. Cuma kita bedain misalnya. Ya bedanya jauh, cuma dia mungkin riding Ide position. dasarnya lah gitu ya. Betul. Itu biasanya kayak proses kan gini ya, kalau gue yakin di mobil tuh begitu, di motor pun begitu. Jadi misalnya gini, gue datang nih sendiri ke tempat lo, gue punya gambar nih, misalnya ini motor gue mau yang bentuknya gini, misalnya Street Fighter lah bahasanya ya, Street Fighter nih begini. Oke, kita brainstorming, tiba-tiba banyak pembisik nih. Iya, biasa. Pembisik itu di motor juga berpengaruh besar, nggak maksudnya mengribetin apa segala macam. Jadi kadang-kadang jadinya jangan kayak gini. yang gini lu bagus begini, pembisik, padahal pembisik nggak punya duit. Tergantung customernya Libra apa enggak. Iya. Kalau customernya Libra goyang. Oh ini customer Gemini, gue kan Gemini. Gemini susah kan goyangnya, apa goyang juga? Ya bisa. Agak. Gimana? Iya. Kita angle-nya pembisik nih, pembisik. Iya ya. Kalau misalnya dari kita itu pengalaman kita juga selalu hanya builder utama dan customer yang diskusi, jadi nggak ada yang lain. Oh. Iya, Gitu. tapi Dan- kalau misalkan dan si juga customer- desainer ya, ada 3. Si customer ini dibisikin kanan kiri di tengah-tengah jalan kayak, Om kayaknya kemarin temen gue Oh bilang enggak ini." sih, biasanya ya itu waktu kita udah brainstorm, udah ideation, udah brainstorming, terus ketemu sama desainer, kita desain segala macam, kita kasih gambar 3D-nya lah, gitu. Itu udah kita tanda tangan bersama, kita mulai nih. Itu Gitu. by kontrak lah gitu ya. Iya. Itu berapa lama biasanya dari proses nol brainstorming itu berapa lama biasanya? Kemarin kita 1,5 bulan sih gitu, karena memang lama kadang juga kita ya? kasih desain pertama, kita ada ini kurang nih Om, atau warnanya kurang, atau ini bentuknya jangan seperti ini segala macam, dikasih lagi kita revisi, karena untuk 3D sih perlu waktu seminggu biasanya untuk desainer bikin gitu. Iya, Jadi revisinya itu seminggu bolak-balik sampai akhirnya ya jangan sampai dia nyesel juga gitu, dia juga pengen yang terbaik kan, nama juga custom buat diri dia sendiri, jadi kan dia pengen yang terbaik gitu. Tapi seru juga ya motor custom. Dari tadi Acik mikirnya motor custom tuh yang brep gitu tuh Ya kan. bisa. Terus setelah dijelasin, terus gue jadi inget kayak berarti kita bisa bikin motor yang ada di Netflix, motor Incredibles, Bisa. motornya banyak. superhero. Batman Jangan bisa. gitu, lu motornya Mad Max nih. Kita nggak usah Mad Max yang baru, Mad Max yang Mel Gibson Iya. zaman dulu bisa bikin. Bener juga ya, lucu banget. Iya, itu bisa banget. Apalagi kalau di 19 nih, negara 19 kan Harley lah ya, yang gitu-gitu. Emang sebenarnya dunia custom ini emang kecenderungannya emang kalau di Indonesia emang kan lebih ke Amerika lah ya, gitu. Iya. Cuman ya Eropa juga sebenarnya ini ya, customnya juga kuat juga ya. Eropa kayak tergantung genrenya apa sih, Mas? Iya. Iya. Kalau bobber gitu-gitu tuh Kalau bobber US sama juga Eropa sama juga, main. sama-sama ya. Iya, Oke. gitu. Soalnya dulu zaman dulu. Ya dulu waktu zaman gua muda gitu. Saya belum lahir. Nggak sempat main Harley, cuma sempat main motor Inggris kan, Iya. sempat Inggris gitu. Itu ya tahun 90-an gitu ya.
ya teman-teman di Bandung itu ya genre udah mulai rigid. Cuman dulu belum ada namanya. Waktu gua masih main kan belum ada rigid aja, rigid pokoknya belakang nggak pakai suspensi udah gitu doang. Ya kalau istilah Springer ya ada, ya itu doang Springer. Cuman kalau sekarang kan ada bobber, ada apa, pas udah majalah udah pada keluar kan. Dulu majalah satu sampai lecek banget. dia lagi gambarnya. Kalau sekarang lu tadi disebut Pinterest segala macam gitu. Biasanya ide dari mana, Kang? Kebanyakan Instagram, Mas. The power of Instagram sih. The power of sosmed ya Sosmed sekarang ya. ya, gitu. Tapi Oke. kalau BMW kan touring banget tuh. Yang dimodif apanya? Ban, ganti ban. Doang. BMW nggak semua motornya bisa dimodif. Tuh. Ya tapi tadi Kalau kayak- 19 nerima. Kalau R90 kita masih bisa lah. R90 kan lebih fashion ya, motor Iya, fashion juga lah. Ganti pelek, ganti handlebarnya, terus sen-senannya itu kan juga Itu aftermarket juga ada itu? Ada. Ada ya? Ada. Dan barang-barang BMW itu mahalnya minta ampun. Oh mahal minta ampun. Itu lebih mahal dibanding barang-barang Amerika? Iya. Jerman kan? Oh Jerman, sorry. Jerman, Itali kan? Ah. Iya. Mahal banget itu, Mas. Tapi emang top? Bagus Terima kasih. pastinya. Top. Bagus Makasih. pastinya. Cek engine itu enggak? Dia ada Jerman juga, cuma cek engine mulu. Bisa breakfast dong bantu aku. Oh iya, pokoknya itu dicacat seumur hidup lah pokoknya gitu. Jangan macem-macem lah sama Jerman, cek engine lah. Ini balik lagi ke custom tadi. Ini kan kalau di 19 gua anggap lebih ke ya modifikasi konsultan lah segala macam. Ya. Proses paling sebentar berapa lama? Rekor gitu kan, yang sesimpel mungkin. Tapi sama rekor paling lama berapa lama terlepas dari setelah barang datang dari 5 bulan, 4 bulan gitu ya? Oke. Jadi kan Harley itu kan punya berbagai macam tipe ya, Mas. Betul. Gue cerita balik dulu ke belakang ya. Jadi awalnya ini kan gue buka garasi 19 ini kita mau dagang nih, Mas. Tadinya. Kita impor semua barang Oke. yang karena dulu gue dari main motor superbike. Oke. Itu kan banyak kan, lu di mana-mana dapet lah barangnya. Iya. Nah begitu gue pindah ke Harley itu motor pertama gue kan 48, Oke. Sportster 48. Oke. Gue pengen dong modif, nah ini motor gitu kan. Kok kayaknya barang-barang yang beredar di Jakarta, Indonesia ini kok kayaknya nggak kurang selera gue. Oke. Akhirnya kita masukin lah barang-barang itu dan maksudnya gue bikin garasi 19, nah kita impor tuh barang semua. Oke. Nah dari situ sebenarnya garasi 19 itu berangkatnya dari Sportster nih. Tadinya. Tadinya, kita main yang kecil-kecil dulu nih Mas. Iya, Motor iya. touring malah jarang gua, jarang Oke. sekali. Jadi karena motor pertama gue 48 ya gue pengen ngulik dong Mas, ya kan gue cari itu barang segala macem, gayanya gua seperti apa. Nah along the way gue ketemu banyak customer yang memang mungkin suka nih dengan apa yang gua kerjakan dengan motor gua. Oke. Nah habis itu kan jadi itu udah template lah Mas. Jadi sampai hari ini pun juga gaya bobber si 48 ini kan aslinya sudah bobber sebenarnya. Betul. Jadi kan nggak banyak yang kita kerjain sebenarnya itu Mas. Kita potong fender strut belakang, kita ganti fender yang kecil, bannya kita lebarin, segala macam itu udah template lah. Jadi sampai sekarang ini udah masih banyak dan ya kurang lebih sebulan lah, nah sebulan setengah tuh udah beres itu motor pasti. Sebulan setengah lah ya. Ya, karena itu kan ada ngecatnya segala macam, nah itu sebulan setengah udah beres. Kalau kita ngomong paling lama, gue pernah ngerjain motor itu paling lama setahun lah Mas ya. Setahun ya. Motor sendiri? Dari nggak motor customer. Cuman itu banyak kendala deh tuh kalau itu kita ngomongin order barang salah satunya ya kan. Karena harus ada barang ini dulu baru bisa kita ini. Jadi Nah, nggak itu bisa, harus nunggu lah prosesnya ya. itu ya kurang lebih kayak gitu Mas. Oh, setahun ya? Setahun. Boleh lah itu. Kapok nggak setahun gitu? Puji Tuhan sih enggak sih Mas. Gas terus lah. Ya terus lah ya. Saya nanya setahun motor sendiri. Kalau motor sendiri kan memang suka Enggak, disampingkan kalau ya. motor sendiri biasanya, tapi ada yang unik nih, biasanya motor sendiri itu kalau builder biasanya suka nggak jadi, tapi ini jadi malah ya. Jadi Iya. Oh, karena ini Ngejogrok proyek aja. percontohan. Iya. Percontohan. Tapi kalau builder-builder lain banyak juga yang motor sendiri emang jogrok aja. Fokusnya ke motor orang. Motor orang. Kalau Mas motornya apa? Motor saya ya. Ya, Yaitu- custom nggak? Ya. Motor custom juga? Iya, motor custom. Untuk daily? Untuk enggak. Oh, untuk pamer-pamer aja? Motor pertama saya itu dulu CBR 250 RR. Kalau Oke. yang untuk motor kontes ya. Dulu saya itu lahirnya dulu dari HMC. Oke. Honda Modification Contest. Oh, di situ. Ya, terus Oke. dapat juara nasional. Nah, dari situlah kita mulai banyak tuh. Selanjutnya habis itu Ducati, ada GSX juga yang 1000, ada juga yang
R90. Oke. Terus yang terakhir kemarin ada Harley juga gitu. gitu. Cuma Harley yang custom. Oh gitu. Tuh. Jadi cuma mesinnya doang yang Mesinnya asli. doang Harley sisanya. Itu tadi gue bilang, dia bikin frame-nya apa segala macam. Nah, dari ini kan berarti kan kalau 19 kan lebih ke Harley lah ya. Kalau lu kan kayaknya lebih multi genre General lah, ya? multi genre. Lebih ke sport dia. Oh, lebih sport. Iya, kemarin pun kita ada collab sama Queen Leica Chopper juga yang dari Oke. Jogja. Ya kita bikin chopper tapi yang ada genre sportnya. Jadi kita bikin speed chopper. Speed chopper. Oke. Iya, jadi itu yang kita kasih turbo juga. Turbonya tapi Chopper turbo tuh kenceng lah gitu ibaratnya gitu ya. Iya, betul. Oke. Dari riding positionnya juga beda. Kalau kita ngomongin selebritas kan, ya pasti main-main gitu kan ngefek lah ke market gitu kan. Gue mau nanya nih di custom kan, presiden kemarin sebelum Pak Prabowo kan, Bapak Jokowi kan sempat main custom kan ya. Apa namanya? Alirnya kalau nggak salah skinny chopper lah, skinny chopper gitu. Which is katanya emang di Eropa katanya mesin-mesin kecil itu lagi famous zaman itu gitu kan. Jadi di bawah 500 cc lah, bla bla segala macam. Ketika Bapak Presiden bikin tuh motor, ke market ngefek nggak? Ayo ke 19 dulu. To be honest, buat gue sih enggak sih, Mas. Gitu ya? Enggak sih. Kayak ada pasar sendiri-sendiri. Iya, pasar kita- Harley Jadi kan maksudnya kayak emang Kita maksudnya punya market sendiri. market sih sendiri sama. gitu ya? Iya. Oh. Ini baru misalnya Harley-nya jadi dikurus-kurusin gitu, jadi skinny chopper juga gitu, enggak juga ya? Karena gua nggak main di genre yang itu, Gitu. jadi menurut gua nggak terlalu ngaruh buat Nggak gue terlalu sih. ngaruh. Iya. Kalau lu ngaruh nggak kemarin? jadi naik nggak? Iya, kalau dari Custom apapun maksudnya kan Iya. jadi industri customnya gitu maksud gue gitu. kalau industri customnya kalau saya lihat sih memang kalau setelah yang Jokowi Bikin itu ya orang jadi kenal. Iya. Kenal memang dengan dunia custom. Kenal Jadi dulu lah ya. kenal. Tapi kalau untuk sampai Belanja. menginspirasi atau merubah gaya kita untuk sama dengan yang dipakai Jokowi sih enggak. Cuma Enggak. kalau orang jadi kenal dengan custom itu banyak ya memang. Kadang ya orang terdekat saya juga kadang motor apa sih? Wah itu motor custom saya bilang Iya, itu. iya, Itu nggak ada di pasaran. Itu Jokowi sendiri bikin. Nah, terus mau nanya, kalau misalkan Bapak Jokowi ini tidak menaikkan hype-nya motor custom, artis-artis kita kan banyak ya yang anak motor. Ya kayak misalnya prediksi lah yang Iya, terkenal. Terus atau prediksi yang- yuk bikin apa? Temennya tuh apa kemarin tuh? Dedudas- Iyalah gitu-gitu lah Dedudas pokoknya. isinya, iya. Pokoknya bikin Iya, lah iya. gitu-gitu kan. Mau gabung, Dedudas. Enggak lah jangan lah jangan. Maaf ya, Kak, aku bercanda. itu maksudnya aja kan kalau levelan RI1 aja ya Iya. cuman awareness aja gitu Iya. kan. Kalau yang naikin Karena Risatu market- kan marketnya bapak-bapak. ya nggak juga. Enggak Ya kan, juga. kalau prediksi kan kayak Ya, bapak-bapak misalnya muda, prediksi kayak gitu-gitu itu gimana? bapak Itu naikin petakilan market nggak sih? kan. Enggak sih, Mas ya. Enggak juga sih. Emang menurut beda gue. Beda ya. Harley soalnya beda ya. sendiri deh. Oke lah ini kan dia macam-macam kalau di prediksi kan nggak hanya Harley semua kan ada macam-macam gitu ada pakai Triumph juga segala BMW juga ada. Segala Kalau macam. di motor custom jadinya naik hype-nya Dia iya. hype-nya naik nggak? Iya. Kalau untuk secara motor customnya itu tadi hanya pengaruh ke awareness sih. Kalau Oh, misalnya iya, kalau misalnya kalau di builder custom itu kita itu udah punya patennya sendiri. Kayak misalnya di saya nih saya lebih ke sport misalnya. Kalau ke custom larinya ke genrenya cafe racer. Oh iya benar. Oh iya lama banget. Itu nanti ya, kalau bener yang kata itu. kalau yang chopper ada lagi misalnya Queen Leica Chopper atau keduk garage Iya, iya, gitu. Ya jadi dari kita sih sebenarnya udah punya pasar marketnya sendiri. sendiri, pasarnya sendiri. Jadi memang udah punya patennya sendiri gitu. Oh ini spesialisasinya di sport nih, misalnya sport cafe racer lah, misalnya karena kalau sport kan di custom nggak ada ya, larinya ke makanya cafe tuh. racer. Terus kalau yang chopper, oh ini ke KLC misalnya, Queen Leica Chopper atau Keduk Garage. Jadi ya kita orang-orang tuh nyarinya, oh gue bikin cafe racer nih. Ya. Kalau gua rasa ya di Indonesia ini tuh kayak ini kan lu genrenya beda, kayak Queen Leica genrenya beda, kayak gua genrenya juga berbeda. Kayak gua mungkin Harley kita kiblatnya US gitu loh, Mas. iya. Kalau Queen Leica mungkin kiblatnya tetap Jepang. Iya. Nah, kalau lu mungkin ke Eropa, Jadi udah ada Emang udah pakem-pakemnya semua sendiri. pakem-pakem dan kayaknya nggak itu. Jadi pernah keluar dari zona nyaman nggak? Maksudnya kan lo tadi misalnya anggaplah cafe racer gitu kan. Tiba-tiba bikin nih gue chopper gitu, nggak ya? Enggak sih. Ya kemarin kita ada collab, yaitu collab. kita mau crosspad nih dengan chopper nih. Nah, itu dengan kita bikinnya speed chopper gitu. Jadi iya, chopper iya, yang bisa buat
Gayanya sport juga, Iya. bisa buat ngebut juga, kita pakein turbo juga Ya, gitu. super kencang lah tadi kan. Iya betul, dan juga kalau dari ya itu tadi, jadi kita emang punya patennya sendiri masing-masing, tiap builder kita punya gitu. Dan Punya akhirnya karena punya paten dan punya Soul-nya ciri khas, sendiri soulnya ya. beda, akhirnya marketnya pun terpisah dengan Iya. dirinya gitu. sendiri-sendiri gitu. Masing-masing buildernya itu atau masing-masing company-nya lah, masing-masing itu mau naikinnya gimana ya. Cara kita kadang ya di sosmed misalnya dengan kerjasama dengan influencer atau iya, dengan videographer yang memang udah terkenal, kita collab di Instagram atau di TikTok. Iya, iya, Jadi kita naikinnya itu nih, nanti kalau emang videonya bagus, motornya keren, nanti juga Pasti FYP akan sendiri. terinfluence gitu ya, teracunin dengan Well, sendiri. anyway juga FOMO. teman-teman kan sudah tahu mas, gue mau bangun ini, gue mau kemana. Iya. Gue suka gaya ini, gue mau kemana. Udah pasti gitu ya. Iya. I think so ya. Kayak Pasti gitu. udah nggak mungkin salah jurusan lah bang. bahasa gitu ya. Sekarang kan kayak udah pinter-pinter gitu. Gitu ya. Anggaplah gue masih polos nih. Gue masih polos. Gak ngerti nih, gue mau main chopper, mau main Harley, Traya, mau main apa cafe racer, gue belum tahu nih. Kan berarti kan bahasanya kan kalian-kalian semua ini kan memperebutkan Kepolosan ini. kepolosan gue Iya. gitu kan. Itu cara kalian mainnya gimana? Apakah dengan rajin nongkrong San Morian atau apa gitu? Apa dengan sosmed yang Itu ya Citos aja, di Citos kan udah banyak tuh. Ini ada Harley, ini geng apa. Lihat aja motor gue kayaknya suka gini. apa gimana gitu? Pengalaman gimana? Pengalaman ya, balik lagi tadi the power of Instagram ya. Jadi Iya, dari iya, situ iya. kan mereka udah bisa. Rajin-rajin lah kita Iya, posting ya, mau ngepost nggak mau ya. sosmed lah Ya, ya. mau nggak mau kayak guanya sendiri kita harus rajin-rajin main di komunitas juga sih mas. Iya, Gitu bener. ya. Networking. Networking ya. Working benar. Ya, Iya. marketing lah ya pokoknya ya. Iya kan. Kadang kita datang kita nggak perlu jualan hard selling lah. Benar, Iya, betul, betul. Kita bawa motor kita. Apa yang kita pakai juga Itu udah kan, gitu ya. Ini apa nih gitu kan. Apalagi Ini sekarang mau dong kayak gini. Ya udah main aja gitu kan. Iya, iya. Gitu-gitu memang aja. manusia FOMO kan, Oh kayak gitu. Ah lu aja mau gue mah enggak. oh iya sorry. Ya udah oke, nggak apa-apa. Tapi kan yang kayak gue banyak. Iya. Tapi nggak apa-apa Jet. Kita kembali ke soul-nya Custom Black ya. ya. Oke. Soul-nya Gimana? Black kan gila-gila kontes. Iya. Banyak gila-gila acara kan. Misi Captain. Siap. Nah, gimana sih si event-event ini di Indonesia terutama ya? Soal custom lah. Event iya ya maksudnya event custom. Ih, belum selesai loh ngomong. Masih. Event custom di Indonesia nih kayak oke nggak sih? Event custom sama event modif beda ya kan? Iya sebenarnya sama lah. Kalau kita mau sama, cuma intinya tuh custom yang gue bilang tadi, custom itu ya punya genre sendiri lah. Wadahnya tuh udah cukup belum menurut kalian para pakar percustoman? Gitu. Kita bukan pakar lah ya. Kita duluan Peserta aja. juga. Duluan aja. Duluan aja. Ya, pebisnis lah. Ada Kita yang lagi- dagang lah isinya. Iya. Kalau Wadahnya untuk udah wadah, yang kita tahu kan di Indonesia ini yang besar-besar kita sebut 3 aja ya. Iya. Indonesian Custom Show, Oke. Custom War, Oke. Custom War di Bali Iya, sama sama Custom Fest ya? sama Custom Fest. Oke. Custom Fest ini itu kan lebih gede lah ya. Iya. Kalau ya gue nggak mau compare gitu. Iya. Itu masing-masing punya Masih punya ciri khas Iya, punya masing-masing. ciri iya, khasnya iya. masing-masing. Oke. Kayak terakhir, gue nih kebetulan tahun ini nih gue datengin semua nih mas. Oke. Gue datang Indonesian Custom Show, gue datang Custom War ini. Custom War tuh gede banget. Di Bali itu ya. Di Bali tuh gede banget dengan tempatnya dia yang gokil, yang apa ya namanya ya. Orang tuh bener-bener sampai beda deh crowdnya gitu loh mas. Oke. Mungkin karena di Bali orang-orang Bali juga antusias banget dengan datang ke acara itu. Terus mereka punya drag race, Oke. drag race tapi di pantai. Dengan motor-motornya tuh yang Motor-motor yang begitu. motor-motor yang mesin-mesin tua, tapi tua, yang iya, dipakai untuk kayak begitu. Itu kan ya itu kan seru kan mas. Seru banget Kayak betul. gitu. Mostly sih acara yang ada di Indonesia ini, eventnya ini tuh lebih cocok buat bapak ini sebenarnya, yang bener-bener custom banget gitu loh. Oke. Oh iya. Nah, kalau kayak misalkan kayak ini menurut gue ya, gue sih hanya menurut gue doang. Bebas. Oke, Negara gue bebas. rencana. Dilindungi oleh undang-undang lah. Iya. Undang-undang Karena Black kalau Experience. kayak balik lagi kayak di Garasi 19 itu kan kita lebih 50-50 mas. Oke. Motor standar yang kita modif gitu. Iya. Kan. Untuk masuk ke misalkan custom fest itu kurang greget gitu loh mas untuk audiensnya. Renggong ya. Oke. Karena kan mereka kan pengennya kan yang build from scratch, Iya, ya iya. kan? Oke, Mereka oke. custom bikin Iya, sendiri kayak gitu. Iya. Kurang gitu. Ya loh. emang
Beda genrenya Beda lah, genre. beda genrenya Nah, ya. Untuk genre yang menurut gue kurang. Belum ada? Belum ada malah. Oke. Gitu. Ide bagus, Belum penyelenggara ada. acara. Oke. Ntar kita bicara lah. Siap. Oke. Ini. Tapi kalau misalkan Harley tuh ada itu nggak sih? Ada tie look nggak sih? Nggak ada. Ya, penasaran, itu, cuma itu nanya. balik lagi ke personalnya. Lu suka Kayak tie look, warna- dan lu bikin motor lu tie look lah. warnanya gebiar-gebiar. Itu custom. Itu maksud gua. Lu sekarang selera lu tie look ya? Enggak, Lu maksudnya cuma bisa nanya. ya, selera lu tie look yang warnanya gebiar-gebiar segala Iya. macam. Si baut-bautnya Nah, warna-warni misalnya kan. itu sah-sah aja di custom itu Sah ya? aja. Sah-sah aja. Tapi Boleh, kan boleh. nggak Itu kan balik lihat lagi ya? personalize your bike kan? Nggak Bener. pernah lihat kayaknya Harley warna ungu meriah gitu. Ada. Ada. Banyak. Serius? Ada. Banyak. Ada. Banyak. Oh, Makanya main-main Jen ke custom. Nah, bro, kalau lu gimana? Kalau kontes-kontes ini? Ya kalau menurut saya sih ya dari karena saya lahirnya dulu dari Honda, kontes. Honda Modification Contest itu memang kelasnya kelas ringan lah. Oke. Gitu. Jadi yang memang nggak ada beberapa kategori itu nggak boleh dirubah, kayak misalnya rangka itu nggak boleh. Oke. Jadi kita hanya boleh misalnya bodi di karbon, terus dari sisi pengereman itu juga harus yang nggak boleh bikin sendiri, itu emang Iya, harus harusnya OEM lah aftermarket gitu ya, ya, Bang, betul. aftermarket lah. Bahaya. Iya, jadi emang ada beberapa partnya emang nggak boleh dirubah gitu, ada aturannya tertulis gitu. Aturannya, oke. Nah, jadi dan ada yang di event kecil itu, event custom kecil itu ada yang namanya kategori FFA. Nah, itu baru bebas. Oke, Itu seralu motor lah gitu kecil, ya. Jadi kalau dari yang tadi dibilang Pak Andre juga ya memang cocoknya di situ. Jadi kalau untuk dari dunia custom, dari yang Matic itu ada, dari yang CC kecil itu ada di Honda Modification Contest, dan juga ada event-event kecil lainnya lah ya. Terus untuk yang Moge-nya menurut saya sih udah lengkap ya, ada di Custom Fest, ada di mana namanya Custom War, ada sama ICS juga gitu. Jadi kalau untuk yang dari sisi customnya itu ya udah lengkap sih gitu. Udah cukup. Malah kalau ada nambah lagi malah lebih ya itu membingungkan. membingungkan. Iya, betul. Membingungkan lo malah bikin smart sih, biar aja market yang memilih sebenarnya. Iya betul, tapi ya itu kalau menurut saya sih ya mungkin ya cukup 3 aja untuk yang besar ya. Nggak boleh ada acara kamu. Karena enggak yang menurut saya Capek 3. prepare. Saya nggak capek direbutin sebenarnya. Dan juga nanti takutnya kayak misalnya nih event yang diadainnya terakhir misalnya di bulan Oktober atau November, itu jadinya motor yang keluar udah nggak fresh lagi gitu. Betul. Karena udah keluar duluan di bulan September atau Agustus. Iya, yang iya. gitu. Nggak semua Karena bikin akhir baru tahun kan lagi ya. rata-rata acara semua tuh mas. Acara semua. September, Iya, November ya kan. Betul. Jadi ya Tapi sebenarnya ada masukan juga buat kaum builder ya, para builder. Karena acaranya 3, bikin motor 3 udah. nah itu duitnya nggak ada. Jadi menurut saya sih ya kerja. Kerja Iya, nggak betul. apa-apa. Loh, kalau gue bilang begitu berarti bagus buat industri dong ya, Bu ya? Iya dong. Oke, mau ini belanja udah. Jangan kayak orang susah lah. Iya. Asik. Beli motor dong. Loh kok motor? Tenang, motor nggak ada check engine. Lo kok nggak pengen cek motor check engine? Belilah motor yang karburator. Gede banget, sumpah sih. Loh, tapi motor-motor baru kan check engine juga. Check engine ya juga. salah. Ada. Jadi Ya memang. makanya check engine itu mengintai diri lo, Cit. Pokoknya, Cit. Oke, nah ini gue mau nanya untuk special project nih, kok. Ah iya. Ada nggak project yang menjadi apa ya, flagship lo lah gitu? Project mungkin projectnya biasa aja. Tapi yang punya nih, Raja Arab. Misalnya gitu. Oke. Atau mungkin punya bukan siapa-siapa, tapi Gong banget. konsepnya gila gitu. Nah, lu juga gitu. Ada nggak kalau lu? Oke, kalau itu sih sebenarnya baru-baru ini sih mas. Oh, baru-baru ini? Dan motornya memang sudah tayang nih, udah di Custom War, udah di Custom Fest kemarin. Oke. Awalnya sih sebenarnya gue nggak nganggepnya yang terlalu gimana-gimana, tapi end up-nya buat gue nih cukup gokil gitu. Iya. Dan abisnya banyak banget gitu kan. Ceritain deh, Bu. Ceritain, Bu. Oke, dia ini tato artis mas. Dia tato artis terkenal di Bali. Oke. Terus dia gitu, ada satu hari dia telepon, pokoknya mau kirim motor lah. Ini motor brand new dari showroom, bener-bener grass. Dia kirim langsung ke garasi. Tipe apa? Road Glide. Iya. Road Glide ST, Road Glide ST 2023.
Oke. Paper. Oke, paper. Nggak boleh Paper ngomong dong. NP nggak boleh. Paper dong. NP yatim piatu. Nggak boleh. Ya kan. Oke, lanjut. Terus Makanya udah nyapuin. ngobrol-ngobrol, gue nggak pernah ketemu orangnya mas. Sampai tengah-tengah waktu nih dia baru datang nih ke sini gitu. Oke. Gue bilang, kenapa lu pilih kita ya? Karena ya gue nggak tahu ya, mungkin karena kebetulan hype-nya si gayanya yang gue kerjain ini kan, gue ngerjainnya bagel performance sih pada saat itu. Hype-nya nih memang ada di Lagi gue di sana gitu, oke. Ya gue pengen lu aja yang ngerjain karena gue pengen apa namanya? Ya lagi industri lagi sana gitu. Lagi Ah, musimnya pokoknya lagi viralnya gitu. lagi pengen viral lah, Hype, gitu, iya, gitu, iya. hype-nya gitu. Oke. Ya udah, terus akhirnya gue nggak nyangka lah abisnya sampai gitu banyak. Sampai tengah-tengah waktu nambah lagi. Nah ini road glide pakai turbo mas. Turbo tapi ya kita aftermarket. Oke. Aftermarket dan sudah kit. Udah kit. Jadi Udah udah kit. Ini semua US. enak lah US Ini semua lah ya. US. Apa namanya ya, gayanya semuanya udah sesuai apa yang gue biasa kerjain gitu loh. Cuman penambahan yang bikin istimewa itu kan turbo kitnya kan. kitnya. Gitu. Itu udah kalau turbo kit motor berarti kan si ECU-nya pakai apa? Pakai ganti. stand-alone ulang ganti berarti. Ganti. Oh, ganti sama paketnya itu ya. Standalone itu mas. Standalone ya? Iya. Wih, mantep banget. Itu ganti. Standalone. Iya. Buset. Itu ganti semua. Oh, iya. Karena kalau nggak dia nggak bisa dengan Iya, ECU iya, yang iya. standarnya. Piggyback juga udah nggak Untuk- ngajar lah ya. Iya, untuk tuningnya segala macam nggak bisa gitu loh. Wah, itu udah Gitu. ngasapin banget dong. Lumayan. Banget ya. Mantap lumayan ya. sih. Iya mas. Itu kayak di film-film, jadi- padahal busnya kecil loh itu, cuma 0,8. Oh gitu. Iya. Nah, kalau dari kitnya segala macam itu sebenarnya busnya bisa sampai berapa tuh? Kalau ceritanya standar apa Tergantung kapasitas engine ya. Ini Oke. kita ngomong engine-nya kan stok. stok ya? 117 kubik. Oke. Kita naikin stage 2, lalu turbo kit. Oke. Nah, itu kita kemarin dengan daily tune, maksudnya kita untuk daily untuk tuning untuk daily ya. Itu di 0,6 bar. Sebenarnya kalau misalkan kapasitas engine-nya lo bisa 120 kubik ke atas, bisa sampai maksimal 2 bar, Mas. 2 bar. Iya. Kemarin Itu menurut yang gue baca Iya, ya. baca. Oke. Nah. Anggaplah tadi 0,8 bar ya. 0,8 bar harian. Pernah di dyno dong pasti. Pernah dyno. Berapa horsepower on wheel? Kemarin dapat 146 kalau nggak salah. Roda 2 Cip. Iya. 146 horsepower. Betul. Digas bentar, Singapura lo. Bener. Iya beneran. Iya. Iya. Oh, itu baik. Itu RPM 3.500 4.000 tuh, Mas. Gitu ya? Berasa tuh. Gitu. Waduh, mantap ya. Iya. Gue sih kalau motor belum pernah. Tapi I got lost. Jadi kalau motor sih jujur aja motor terkencang yang pernah gue rasain dan di Bali juga itu zaman dulu ya Hayabusa lah. Hayabusa. Kita aja udah bukan motor, mau bilangnya apa sih? Kenceng banget waktu itu. Iya. Udah 1, 2, lu, udah 120 udah gitu. Wah ini kacau nih motor. Itu tuh kalau yang turbo belum pernah. Iya. Kalau lu gimana? Project yang Flagship-nya. flagshipnya gitu. Bengkel lo. Iya, kalau kita kemarin ngerjain yang Honda Dream Ride Project ya. Oke, basicnya kita apa ceritain aja? Ya, kita basicnya Honda QV Oke. elektrik, iya. Ya, jadi kita full custom semua, kita ganti kaki-kaki, terus body kita ganti jadi full aluminium Oke. segala macam, terus kita kasih aksesoris dari karbon segala macam. Terus itu Honda Dream Ride Project 2024. Oke. Terus Honda Dream Ride Project 2025 kita bikin juga basicnya dari mocil juga sih, motor kecil Stylo 160. Stylo 160, Iya, oke. iya, kita bikin dengan gaya streamliner gitu. Jadi yang iya, jadi Oh memang- iya. Apa itu streamliner? Itulah kayak motor Tron. Oh Ya, iya. Oh iya, iya. kayak lucu gitu. banget. Iya, itu. Langsung tahu Ya lagi. langsung Tron lah gitu. Iya. Habis mau apa lagi visualnya gitu lah pokoknya. Iya, Oke. betul. Nah, itu terus ya Itu aluminium juga basicnya? aluminium. Tapi kita kasih painting juga beberapa part. Terus ya ada satu motor juga nih yang kita lagi persiapan juga buat Yokohama Hot Rod Custom Show. Oh, rencana mau ke Yokohama? Iya, 2026? ada satu motor lagi. 2025. Oh, 25. Oh, Desember, belum ya? Desember. Oh, Desember. Iya. Oke. Gitu. Nah, itu ada satu motor kita juga cafe racer sih. Basicnya motor kecil CB 150. Oke. Cuma semua rangka kita handmade lah. Gitu. Rangka handmade terus si Hanya mesin gitu-gitunya doang. aluminium juga. Aluminium tapi kita karbon. Oke. Terus ada bodinya kita karbon infusion sih, karbon Oke. vakum. Nah, mau nanya nih, ini kan aluminium karena kan gue ingat
ada satu builder di Bali itu Tuxedo Studio itu kan bikin mobil. Dia kan bikin mobil Porsche 356, ada apa Gullwing segala macam Mercy itu kan dia biasanya aluminium kan. Dan gue lihat emang susah banget kayaknya celah buat kesalahan tuh kan karena aluminium kan dia susah kayak keras dan ya udah kan maksudnya ya apa ya susah lah gitu. Kenapa kok pilih aluminium? Kenapa emang tantangan di sana atau kebetulan alatnya gitu apa kenapa nggak milih plat aja gitu? Iya, jadi kemarin itu memang ditantang juga sama Honda ini. Sama Honda. Jadi emang ada kepala proyeknya itu juga ibaratnya yang ngepalain kan juga orang custom face juga. Gitu. Jadi emang kalau di custom face itu nggak udah kayak misalnya plat atau fiber tuh udah nggak main lagi. Udah lewat. Jadi mereka emang sekarang harus aluminium. Ya harus Minimal minimal aluminium gitu. Kalau mau dibilang custom gitu. Karena kalau cuma plat itu udah biasa lah, udah banyak bisa gitu ya bahasanya. Iya, betul. Untuk aluminium itu ngedukung industri di bengkel lo gitu gimana? Itu tadi pakai alat-alat special tools gitu? Iya, jadi sebenarnya alatnya nggak yang canggih banget sih ya, karena emang manual ya formingnya gitu. Jadi emang benar-benar diperlukan orang yang biasa megang aluminium gitu. Karena emang aluminium kan kalau diketok, awalnya kita emang pakai ketok manual pakai tangan. Di formingnya dihalusin itu pakai mesin yang manual itu. Yang gitu. pakai bola-bola itu ya? Iya, betul. Jadi emang harus senimannya ya, seniman di aluminium nggak bisa orang biasa sih. Karena kita punya tim sendiri juga tuh di Purwokerto emang yang khusus aluminium Kuningan. Baru gua mau nyebut tadi. Ini apa Purbalingga? Tetangganya namanya. Memang di daerah sana emang ya? Iya, pengrajin ya. Iya, pengrajin ya. Aluminium Kuningan. Kita juga pakai Kuningan juga. Oh, pakai Kuningan juga? Iya, untuk pemanisnya ya. Pemanisnya ya. Iya, betul. Jadi ternyata Cid ya tadi menarik banget ya kalau udah masih plat gitu fiber ya udah lasir banget gitu ya. Berarti ini udah aluminium gitu ya. Gitu. Dan kebetulan itu works lah ya. Iya. Cakep banget. Kalau motor custom yang listrik ada nggak sih? Ya itu yang saya bikin juga. Yang Honda tadi itu listrik. Iya, bikin dari Honda Bentuknya QA. kayak gitu ya? Ya? Itu bukan, itu yang stylo tadi ya? Stylo ya. Kalau yang yang QA yang kita bikin itu ya low rider sih. Berarti boleh ya kalau punya motor listrik terus dimodif gitu? Boleh banget. Oh iya benar. Bener. Boleh banget semua. Nah, belum mau nanya nih. Ini kan kita ngomong kalau Asia salah satu kiblatnya ya mungkin Jepang lah ya karena emang Yokohama semua segala macam. Nah, terus gimana kalau Asia Tenggara? Kalau kita ngomong motor kecil itu kan emang udah unggul lah Thailand ya dengan industrinya semua segala macam. Tapi kalau kita ngomongin dunia custom, jujur sih gue kalau Malaysia Singapura gue nggak pernah lihat lah, nggak pernah. Mungkin gue nggak pernah bergaul ya, tapi gue nggak pernah lihat. Tapi kalau misalnya gue nggak ngerti di ASEAN yang lain, pernah lihat nggak? Apakah sebagus Indonesia atau Indonesia masih unggul atau gimana? Animonya ya. Dan kualitasnya gitu. Kalau Singapura sih nggak banyak ya mas. Nggak banyak. Kalau Malaysia itu yang gue pernah datang beberapa acara di sana. Dibanding Indonesia ya kita masih jauh lebih unggul lah. Lebih unggul lah. Dibanding Malaysia. Tapi kalau kita ngomongin Thailand, Thailand gokil itu mas. Gokil. Itu dari motor kecil, motor sedang sampai Harley-nya gila banget di sana. Gila-gila ya. Gila-gilaan di sana. Gitu. Jadi kita tetap harus hormat gerak sama Thailand untuk kasus untuk yang custom ya. Iya. Gimana kalau kata lo? Ya sama sih, ya Thailand sih gitu. Karena untuk Singapura waktu itu Brunei, kita juga sempat kenal sama Borneo Custom, sama yang Singapura Wikwalop misalnya. Ya, nah itu dia ada eventnya tapi nggak sebesar Indonesia. Tapi ya kembali lagi benar yang dibilang Pak Andre ya Thailand sih memang. Tetap megang lah ya. Megang Thailand gitu. Kenapa kalau kata kalian berdua dia bisa sehebat itu? Apa gitu maksudnya? Apakah kalau misalnya pengrajin kan kita juga punya seniman-seniman yang Thailand kayaknya jadi kiblat apapun deh. Iya. Si meriah-meriah itu. Karena kalau menurut saya sih ya kita juga berapa kali beli part-parts dari Thailand ya. Jadi Thailand tuh memang nyuplai part-part untuk motor 250 cc ke bawah juga. Dia paling banyak itulah. Jadi motor matic, motor. Mungkin Indonesia belum main CNC, mereka udah main duluan ya. Betul. Jadi memang mereka udah. Kalau udah CNC emang mereka duluan sih ya. Mereka duluan dan mereka jelas ya lebih unggul lah, lebih pengalaman lebih banyak ya. Tapi kalau secara, nah ini kan menyangkut part custom dan akhirnya mass product lah gitu. Nah mass product ini, menurut pandangan kalian custom tapi pakai parts yang ya anggaplah mass product gitu itu gimana? Ada sah-sah aja tuh emang sebenarnya harus? Udah dimodif dong. Ya bisa. Jadi kan ya makanya pengen tahu kalau tanggapan kalian gimana? Oh iya. Iya. Kalau dari
Saya Gimana dulu. ya? Oke. Kalau dari kita nih custom ya, Ah. ada part-part yang sebenarnya nggak bisa benar-benar dibikin sama kita. Kayak Karena misalnya, regulasi kemarin tadi ya dan juga untuk safety juga. Misalnya, iya, misalnya. kaliper, Kaliper rem oke. itu udah nggak bisa. Terus master rem nggak bisa. Yep. Lalu juga footstep itu juga nggak bisa kita bikin. Kita beli biasanya aftermarket Karena atau ngapain dari juga limbah bikin ya moge footstep mah? misalnya Oke, kita oke. ambil. Gitu. Jadi dan mesin juga udah pasti lah ya. Iya, iya. Terus selang rem segala macam itu udah. Ya kan memang kita tertentu apa segala macam. jadi gitu kan ya. sebenarnya sih custom dan part aftermarket itu nggak bisa saling mengeliminir. Jadi emang harus saling Saling melengkapi. mengisi sebenarnya Iya. melengkapi ya. Iya. Oh, Jadi, cakep iya. nih, cakep. Gimana, Pak? Gitu. Setuju banget sama dia. Nggak semuanya lah kita bisa bikin lah di sini Iya. ya. Harus nyerah juga ya pada akhirnya. Harus nyerah. Iya. Dan orang kan kalau di sini kan apalagi di Harley ya, semakin mahal itu barang semakin dibeli sama orang. Semakin orang itu belum pakai, gue mau pakai duluan gitu ya. Gitu. Jadi ya emang harus combine sih mas, nggak bisa sih kayak gitu. Nggak bisa ya. Jadi harus mengakui bahwa ada beberapa part yang ya mengakuinya ngalah. Lu mau walaupun di black lu tulisannya custom gitu, ya kalau masalah rem lu beli aja deh. Bener. Nyerah ya. Even Oke. though mungkin orang Indonesia sudah mampu nih mas, udah banyak banget kan mesin-mesin CNC, Betul. ya kan kayak di dunianya dia pasti yang bikin CNC kan banyak banget. Iya. Iya, Bang, betul. Di Harley juga sekarang udah mulai nih ada yang bikin, itu nggak semua orang mau pakai loh. Kenapa? Indonesia, it's local made. Oh. Itu yang bikin gimana ya? Kayak kita nggak kalah bagus kok gitu kan. Sebenarnya ya. Kita nggak kalah desainnya, bahannya pun sama. Sama. Ya kan, tinggal sebenarnya kan kalau kita bikin CNC itu kan tukang gambarnya yang harus jago. Betul. Ya kan, lu R&D-nya seperti apa? Nah, itu ya lu harus bisa lah gitu. Iya. kan, gitu loh. Harusnya mah bisa-bisa aja ya. Harusnya Tapi ketika bisa. sudah bisa terjadi pun marketnya nggak nerima ya. karena Karena pada brandnya skeptical ya. made in Indonesia, itu yang kita harus edukasi lebih. Gitu. Gitu kan. Terjadi juga nggak mas di market lo? Kayak Iya sih gitu. Jadi kadang tuh kayak misalnya kita bikin segitiga nih, segitiga. Sebenarnya kita bisa bikin dari CNC, tapi kadang customer tuh minta triple claimnya itu segitiga itu pakai aja yang punya Ducati yang udah pasti. Ya. Kita bilang Ducati juga bahannya sama, saya bilang gitu sama yang mau kita bikin. Iya. Tapi mereka lebih yakin, ya udah kita beli limbah moge aja gitu. Kita kayak ngomong triple tree gitu ya. Triple tree itu kan buat kita kan safety banget. Iya. Ya kan. Itu dia melenceng sedikit kan tuh motor nggak enak gitu. Betul. Jadi kita ada aftermarket brand US gitu misalkan. Kita pasangin di motor, kita tinggal pasang aja plak. Kitanya pede. Iya. Kita pedagang nih mas kita Iya. ngomong kan. Kita rilis itu motor pun buat si customer kan juga tenang-tenang aja gitu. iya. Betul. Nah, gue pernah coba nih beberapa kali kan. Gue pengen siapa tahu lebih murah gitu kan. Kita bikin Lokal nih. lokal. Oke. Nggak bakal bisa mas. Belum sampai sana gitu. Ada beberapa part Ada yang beberapa parts yang memang yang belum tidak bisa. Belum Kalau bisa. triple Dan T lu gitu harus kan. panjangin tuh R&D lu. Oke. Dan kebetulan Thailand lebih dulu lah itu ya. Iya. Oke. Bukannya kita nggak bisa loh mas. Iya, Cuman iya. kalau kita produksi secara masif, harga jualnya mungkin kualitasnya, belum tentu masuk gitu Iya, kan. Gue mau nanya lagi, mungkin sensitif, tapi ya harus tanyain lah. Isu-isu kita anak motor itu kan biasanya kan dengan perundangan lah ya, Baru mau nanya. iya kan? Kalau motor custom boleh nggak nanya dulu? Boleh. Motor custom tuh STNK apa sih? STNK-nya ya sesuai dengan mesin. Jadi kita beli mesin gelondongan itu ada yang full paper kan. Yang Gitu VIN ada. number-nya nempelnya di mesin. Iya, jadi nanti dikasih ibaratnya mesin, ada STNK, BPKB sama plat Penang, nomor, penang lah, plat penang. rangkanya. Plat rangkanya itu. Ya, yang itu dikasih. digusur gitu kan? Ya. Nah, nanti kalau emang rangkanya kita bikin sendiri ya plat nomor rangkanya itu ya kita Iya, tempel di situ gitu. Tapi berarti so that's legal ya? Ya sebenarnya Iya, sih ya itu legal. tadi kayak kita bicara pengalaman di jalanan gitu. Iya. Apalagi kayak teman-teman Harley kan kalau oke lah kita nggak usah ngomong yang no paper lah, yang paper lah ya. Tapi kan paper akhirnya ketika sebenarnya kenyataan asli waktu VIN number dibuat sama sekarang kan jadi banyak beda gitu. Mungkin velg lebih lebar atau apa segala macam itu pernah Ketilang. bukan ketilang, lebih gimana sih pengalaman gitu, apakah emang perpanjang STNK susah atau apa gimana? Oh iya. Enggak sih mas ya, kalau Cek so fisik far sih. gitu nggak ya? Cek fisik iya, cuman kalau selama itunya Nggak aneh-aneh mah ya? nggak aneh-aneh mah fine, nggak apa-apa. Gitu Ya di permasalahan itu kan kadang-kadang kan STNK motornya warnanya apa, ini warnanya. Nah, betul. Selama itu ngikutin Tapi fine-fine aja. kalau VIN number sama nomor rangkanya sama, nomor engine sama,
gua rasa nggak akan ada masalah sih Mas. Betul ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lurus-lurus aja mah baik-baik aja ya. Baik-baik. Iya. Emang banyak emang oknum itu emang yang ngeganggu yang bener, Cit. Lurus. Ya bener, Cit. Enggak bener. Kadang-kadang Iya. ya begitu, kadang-kadang kita mau udah bener nih. Telepon lagi lah Bang Arahan. Janganlah. Izin, Bang. Enggak, jadi kalau misalnya kayak gitu tuh emang oknum yang sebelum-sebelumnya, Iya, jadi yang iya. bener itu malah kena gitu. Kalau lebih kayak gitu ya. Iya. Punya pengalaman nggak? Jadi kalau di custom motornya bentuknya Tron ke apa ke, yang penting mesinnya gitu oke. Itu sama ada nggak sih STNK misalnya tadi apa Stylo gitu ya? Nama motornya Honda apa Stylo tadi? modifikasi gitu apa gimana? Enggak sih. Kalau kita pakai STNK yang aslinya. Misalnya gitu. Ducati Scrambler, Ya. tapi motornya udah bentuk nanas misalkan. Ah. Kenapa ya harus nanas dia? Jadi tapi ya udah gitu. Nggak Iya, apa-apa, gitu. yang penting kan Nanti nomor engine, nomor frame sama Nomor sama sama. STNK. Warna Nggak, Ya. ya. Nah, beli Sebenarnya itu kan seharusnya nggak masalah ya Mas. Iya, Ya? Kalau menurut gue ya. Betul. motor custom yang beneran di custom from scratch bisa dipakai touring jauh nggak? Bisa. Bisa. Ya jadi kayak jauh kemarin banget gitu. proyek yang Honda Dream Ride Project itu yang kita bikin kemarin, yang Stylo sama yang QFA itu ada 3 hari kita jalan dari Yogyakarta, hampir muter segala macam sampai ke Purwokerto. Itu di test ride, benar-benar Kurang test lebih ride. ya, anggaplah total 2 kilo mah ada ya. Iya, itu selama 3 hari. Jadi jalan bener motornya memang dites, itu ada videonya juga dari Honda. Ada tim Honda juga yang dampingin di situ. Iya. Berhenti di tengah jalan di hotel, nginep sehari. Iyalah. Jalan. Oh, itu bukan motornya, emang ridernya pegel kalau itu. Iya. Ngantuk kan itu. Itu Jadi wajar, memang, itu jadi wajar. memang di kayak misalnya di Custom Fest atau di Honda itu ada namanya kan scrutiny Iya, ring scrutiny ya. ring, Jadi memang motor custom itu nggak cuma display only, jadi memang harus berfungsi. Pandangan om-om sekalian ini terhadap motor custom tapi yang pabrikan. Pabrikan gitu. Seperti apa dari garasi 19 dulu? Ya itu balik lagi sih ya, tergantung budget yang tadi Iya. Mas Boy bilang ya kan, pengen punya CB tapi pengen gayanya yang itu kan Tua yang gitu murah. kan. Iya. Nah, ini kan masih affordable lah. Iya. Tinggal modif dikit udah. Sah aja sebenarnya ya. Sah aja udah Sah ganteng. aja ya. Balik lagi tergantung Betul. waktu. Soalnya dalam modifikasi itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Motor aing Kumaha aing. #Sunda Pride. Kalau lu gimana, Bro? Ya, kalau balik lagi ya kalau namanya motor custom, kalau menurut saya ya memang yang motor custom itu ya di custom khusus untuk kita sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya diproduksi massal itu bukan motor custom. menurut Jadi saya. harus Gaya- beli dulu. setuju lagi. Ya benar, harus beli dulu si motor yang custom pabrikan, di custom ulang Di itu custom baru. lagi. Itu baru custom kalau menurut custom. saya ya. Iya. Kalau Dan sebenarnya dia ngomong gini ada kepentingannya bla bla. Tapi setuju, maksudnya namanya Bener, custom bener, kan bener. harusnya customized. Iya betul. Setuju, Cit? Setuju. Makasih Pokoknya ya, ntar hari kita ini setuju bikin sama Cit. benar, pokoknya kita bikin custom yang nggak ada check engine yang aku bikin. Oh di sini namanya adalah Miss Check Engine Check 2020. engine. Kenapa sih? Iya. Karena mobilnya sedikit-sedikit check Check engine. engine mulu. Oke, ini obrolan seru banget sih, Teh. Iya benar. Banyak Iya sih. hashtag ilmu Banyak baru. Jadi intinya adalah obrolan kita hari ini tuh ternyata ya custom itu ya sah-sah aja. Iya. Kalau misalnya kita mau yang semi-semi ke 19, Ya. bagus-bagus juga. Buktinya punya project keren juga tuh yang dari Betul. Bali jauh-jauh sampai 146 HP. Iya. Tahu tuh ngegasnya kayak kenceng banget tuh motor gila tuh. Mau yang full custom, dia bisa. Betul. Dari aluminium dan dia bilang juga ya kalau mau custom beneran ya kalau bisa. Kalau bisa jangan plat deh gitu kan. Iya. Aluminium tuh lebih expert lah gitu ya bahasanya ya. Karena lebih susah, lebih keras segala macam. Nah Black Pals, terima kasih banget sudah nemenin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga banyak ilmu baru juga untuk kalian dan karena kita juga banyak ilmu baru ya. hari ini. Benar. Murid baru banget, murid baru. Pokoknya jangan lupa like, comment, share video ini ke semua teman-teman kalian, apalagi yang anak motor. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Acit and Mas Boy are signing out. Bye.